Terima kasih atas undangannya untuk bicara di kampus Universitas Gadjah Mada yang kita semua sebagai orang Indonesia sangat bangga memiliki universitas tertua dan among yang terbaik tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jaga terus prestasinya. Bangga dong. Saya akan memulai dengan men-share mengenai APBN untuk bangsa. Ini adalah suatu tema bagi kami untuk membagikan. Ini penting sekali karena memang APBN adalah uang dari rakyat kembali kepada rakyat. Dan banyak sekali nanti yang kami ingin sampaikan supaya Gadjah Mada sebagai kampus rakyat, kampus yang selama ini selalu memposisikan sebagai kampus yang mempromosikan ekonomi rakyat. Saya ingin membagikan supaya banyak sivitas akademika dan para mahasiswa untuk bisa ikut memahami, berpartisipasi, mengkritisi dan mengawasi. Itu penting sekali. Mari kita mulai. Kalau kita bicara tentang tadi disebutkan menyusun APBN, ini adalah suatu instrumen yang tidak berdiri sendiri, tapi ini adalah suatu instrumen negara, policy, kebijakan yang kita desain di dalam konteks kebutuhan negara ini. Dan kalau kita bicara tentang negara Indonesia, maka kita mulai dulu dengan apa sebetulnya cita-cita yang digagas oleh para pendiri bangsa kita waktu mendirikan Republik Indonesia. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan para pendiri dan pejuang lain. Mereka melakukan banyak sekali upaya pemikiran dan pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam pernyataan kemerdekaan, Presiden Soekarno menyampaikan bahwa pada titik itulah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia. Jadi itu adalah momen yang membahagiakan. Kemerdekaan Republik Indonesia seperti apa? Negara seperti apa yang kita inginkan? Yaitu sebuah negara Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Itu adalah suatu deklarasi awal kemerdekaan kita. Dan oleh karena itu kita sekarang, dimanapun Anda berada, apapun posisi Anda, apapun peranan Anda, kalau Anda adalah bagian dari bangsa Indonesia, kalau kita tidak pernah mengenal sejarah awal dari deklarasi Republik ini, kita tidak tahu di mana letak di dalam konstelasi sejarah ini. Saya sebagai Sri Mulyani menginterpretasikan bahwa kita saat ini berdiri, kebetulan saya sebagai Menteri Keuangan, bahkan sebelumnya saya sebagai Managing Director dari Bank Dunia, atau sebelumnya saya jadi menteri di beberapa posisi, atau saya sebagai pengajar, atau saya sebagai mahasiswa, di dalam seluruh fase kehidupan saya memegang estafet tanggung jawab untuk meneruskan perjalanan dari pintu gerbang menuju cita-citanya, yaitu masyarakat adil makmur. Itu adalah suatu kesadaran. Makanya tadi waktu kita bicara tentang himne Gadjah Mada, walaupun kalau saya dari UI, himne UI lain menghentak-hentak, kalau Gadjah Mada tadi langgemnya enak banget tadi. Saya ikut menyanyikan karena isinya bagus sekali.
kepadamu Indonesia, apakah Anda mahasiswa ataukah Anda adalah sivitas akademika, Anda komit terhadap suatu negara berdasarkan Pancasila, menjaga kebudayaan. Tapi itu adalah cara kita masing-masing Gajah Mada memegang estafet untuk berkontribusi di dalam perjalanan Republik ini, dari mulai pintu gerbang ini menuju masyarakat yang dicita-citakan atau negara yang dicita-citakan bersama, adil dan makmur. Tapi di situ ada komitmen untuk terus merdeka, termasuk merdeka berpikir, merdeka di dalam kita mampu untuk terus berpartisipasi, melakukan debat secara terbuka dan sehat, untuk saling mengkritisi namun pada saat yang sama menghormati siapapun lawan bicara kita, apapun dia ideologinya. Kita tidak mempertanyakan karena kita yakin bahwa kalau dia adalah bagian dari rakyat Indonesia, bagian dari bangsa Indonesia, maka dia memiliki komitmen untuk menjaga kemerdekaan, menjaga kedaulatan, menjaga persatuan, dan satu dalam tujuan, yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, oleh karena itu sekarang saya akan kontekskan di dalam situasi kita hari ini. Kalau dari perjalanan saat berangkat dari pintu gerbang menuju tujuan, kira-kira di mana kita sekarang? Dan untuk mengukur ini, kita tidak di tempat yang vakum. Di dalam ukuran kita ada yang disebut perbandingan. Cara membandingkannya bisa macam-macam. Yang paling gampang biasanya mengatakan yang sama-sama merdeka pada tahun 1945 kayak kita itu siapa negara? Tahun-tahun 1945 sampai 60 banyak sekali negara di Asia, di Afrika yang mendeklarasikan kemerdekaannya. Ada yang melalui perjuangan, ada yang mendapatkan dari bekas penjajahnya. Namun nasib dari bangsa itu yang mungkin sama-sama memulai dari pintu gerbang bisa berbeda-beda. Ada yang menjadi negara yang makmur, maju, bermartabat, berpengaruh di dunia. Ada yang masih sibuk dengan situasi seperti tahun 1950. Berantem, berperang, miskin, dan tidak berkembang. Oleh karena itu estafet dan perjalanan ini adalah sesuatu yang kita semua sebagai bangsa harus terus melakukan self-critical terhadap kita sendiri. Di mana kita, apakah kita mampu dan harus terus maju di bidang apa? Mari kita lihat dari sisi indikator yang mudah diukur, pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat Indonesia dibandingkan dengan negara G20, saya tidak membandingkan dengan 189 negara anggota Bank Dunia. Saya memilih G20 karena ini adalah 20 ekonomi terbesar yang terdiri dari negara maju dan negara-negara emerging. Dan Indonesia ada di situ, kita ada di dalam ranking ketiga. Growth tidak hanya dalam 1 tahun, rata-rata selama beberapa tahun kita constantly ada di ranking ketiga sesudah RRT dan India. Orang akan mengatakan di negara maju biasanya growth-nya juga tidak tinggi karena mereka sudah sangat kaya. Tapi negara-negara berkembang yang lain, mereka patut menjadi benchmark kita. Indonesia bisa menjadi negara yang maju, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan. Karena kita punya modal awal yang tidak sepele. Modal awalnya itu luar biasa, sangat penting. Kalau sebagai umat manusia,
yang beragama, kita akan mengatakan Indonesia pantas, patut, dan wajib untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita sebagai negara, kita punya modal yang bahkan kita tidak berjuang, dia sudah merupakan modal awal dari negara ini. Letak geografis maupun sumber daya alam yang kita miliki. Ada yang punya geografisnya, letaknya tidak strategis walaupun dia sumber daya alamnya kaya. Tapi kita selain kaya, kita juga letaknya sangat strategis. Manusianya, jumlahnya besar, demografisnya muda. Ini artinya kita mampu untuk menciptakan dinamisme di dalam perekonomian dan sosial. 257 juta penduduk Indonesia adalah jumlah penduduk kelima terbesar. Komposisinya mayoritas di bawah 30 tahun. Usia produktifnya mayoritas. Bagi Anda semua barangkali tidak pernah menyadari apalagi mensyukuri. Tapi kalau Anda membandingkan dengan negara yang kita kenal, Jepang, dia aging. Aging itu artinya komposisi penduduknya lebih banyak yang tua dibandingkan yang muda. Tetangga kita Singapura, mereka sekarang berjuang untuk mempersuasi perempuan agar mau kawin dan punya anak. Karena dia shrinking. RRT yang kita melihat tadi, salah satu indikator ekonominya, pertumbuhannya tinggi. Namun kalau lihat dari sisi penduduk, mereka menghadapi situasi yang tidak mudah. Sesudah lebih dari 3 dekade membuat policy adalah satu anak cukup, one child policy. Maka RRT dengan sekarang penduduk mungkin 1,3 atau 1,4 miliar, dia tiap tahun shrinking. Bayangkan kalau 2 orang hanya menghasilkan 1, maka secara bertahap dia pasti turun. Makanya sekarang mereka banting skin mengatakan boleh punya anak lebih dari 1. Dulu boleh tapi bayar, sekarang membalikkan, tapi udah terlanjur. Kalau orang Jogja bilang kadung, udah kadung. Sekarang kalau mereka mengatakan saya lebih senang punya anak 1 aja deh, 1 aja udah repot. You cannot change, Anda nggak bisa mengubah hari ini 1 besok 2 ya. One generation is already have in their mind, 1 is enough. Mempersuasi itu menjadi sesuatu yang perlu 1 generasi lagi. Tapi populasinya sudah mulai shrinking. Sistem politik kita, demokrasi, open, demokrasi, transparan. Saking transparannya membuat banyak yang mungkin frustrasi. Karena kok banyak banget informasi dan banyak berita yang dianggap berita buruk. Coba kalau informasinya nggak transparan, yang bagus aja kan hidup saya lebih enak Bu, katanya. Nggak repot. Namun ini adalah suatu sistem demokrasi yang kita harus akui usianya muda, namun remarkable, luar biasa dari sisi kemampuan kita menjaga suatu sistem berdasarkan check and balance, namun tetap berfungsi. Banyak negara punya demokrasi tapi kemudian lumpuh. Atau demokrasinya dianggap terlalu rumit, akhirnya kemudian memunculkan kepemimpinan yang kuat yang kemudian menggunakan seolah-olah demokrasi tapi tidak demokrasi. Jadi kita memiliki suatu institusi dan kita desentralisasikan ke bawah. Memang rumit, namun berjalan. Meskipun masih ada
apa yang disebut homework atau PR yang harus kita kerjakan. Nah, itu adalah sumber daya alam, posisi geografis, demografi, dan institusi kita. Itu adalah modal dasar kita. Namun dia belum bisa mencapai tujuan, atau paling tidak kita masih perlu untuk berjuang mendekatkan cita-cita Indonesia menuju adil dan makmur. Coba kita lihat beberapa PR kita hari ini. Manusianya yang 257 dengan demografi muda. Apa yang kita hadapi? Indeks pembangunan manusia kita memang membaik. Tapi Indonesia naik dari di bawah 70 di atas 70, which is good. Tapi sama seperti tadi mahasiswa, lihat di kelas kita. Tetangga kita dapat 90, Bu. 92,5. That is Singapore. Brunei 86. Negara kita bicara Malaysia 78. Jadi kita good, but we are still can be better. Dan itu diukurnya dari apa? Indeks pembangunan manusia diukur dari satu. Apakah harapan hidup orang Indonesia panjang? Kalau negara ini adalah negara konflik, miskin, pasti orangnya gampang mati. Iya, udah miskin, konflik lagi. Entah matinya karena perang atau mati kurang gizi atau whatever. Maka usia harapan hidup sebetulnya indikator proksi untuk mengatakan apakah negaranya memiliki situasi yang cukup makmur dan aman. Indonesia harapan hidupnya sekarang 70,9 tahun. Rata-rata anak-anak kita sekolah 7,95 tahun. Kalau Anda yang duduk di sini, Anda adalah elit politik dan elit republik ini. Yang bisa duduk di sini berarti Anda sudah sekolah 6 plus 3 plus 3 plus 4. Betul? Ya dong. 12 tahun plus 4, 16 tahun. Bahkan yang S2 plus 4 plus 2, saya nggak tahu kalau masternya cepat lulus 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Yang ketawanya keras berarti memang belum lulus. Atau Anda dekan ngambil doktor yang itu juga lulusnya kadang-kadang insya Allah terus. Lebih lama lagi. Tapi overall Anda biasanya sudah sekolah lebih dari 16 tahun. What a luxury, suatu kemewahan. If you compare dengan the average Indonesia yang hanya mengecam pendidikan rata-rata hanya 8 tahun. That's rakyat yang biasanya kampus Bulak Sumur. Ini masih di Bulak Sumur nggak sih? Oh masih. Kampus Bulak Sumur yang selalu mengklaim kampusnya rakyat. Who's the people? Those who only enjoy less than 8 years in school. Kalau kita bicara tentang pendapatan per kapita yang merupakan indikator ketiganya, Indonesia ada di 10.420.000. Oke, tapi tidak oke. Itu yang disebut middle, bahkan slightly middle lower, bukan even middle upper Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari indeks pembangunan manusia, Indonesia tidak jelek-jelek amat, tergantung dari ambisi kita. Kalau kita sudah happy di sini, ya sudah happy di sini. Kalau saya menganggap tadi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno menuju rakyat yang adil makmur, ini is not good enough. Kita harus move forward. Kita harus lebih baik. Kalau kita lihat demikian, maka saya akan tutup dengan mengatakan kita sebagai bangsa
akan menilai diri kita sendiri maupun membandingkan negara lain, berhasil atau gagal, it is about your own choice. Pilihan ada di kita sendiri. Apakah kita mau menjadi negara yang memilih yang benar? Kadang-kadang membuat keputusan yang sulit, tapi itu harus dilakukan. Hidup tidak selamanya adalah choice yang easy. Sama seperti perjalanan hidup Anda, ada titik-titik di dalam kehidupan Anda. Anda harus membuat keputusan yang tidak mudah. Di tiap-tiap yang disebut crossroad ini, persimpangan jalan, the choice that we are all making matters for the journey ahead. Biasanya, kata orang bijak, jalan yang menuju keberhasilan itu yang dilalui oleh sedikit orang. Biasanya orang pergi ke jalan yang rame, gampang, tapi ya cuman di situ aja. The road less travel adalah the one yang biasanya membuat kita menjadi negara yang punya martabat. Selamat menjalankan journey atau perjalanan untuk kita semua menuju masyarakat yang adil, makmur, merdeka, berdaulat, dan bersatu. Terima kasih.